وقنا عذاب النار. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan tentunya salam sukses ya buat teman-teman Bang Muslim dimanapun kalian berada. Dan mungkin ada yang sudah tahu ya, ini adalah salah satu cuplikan dari video sebelumnya part 1, yaitu proses penanaman srikaya yang Bang Muslim lakukan untuk dijadikan pohon induk sebagai penghasil benih yang nantinya benih tersebut akan kita tanam. Dan sekarang pohonnya ini sudah cukup besar dan sudah menghasilkan beberapa buah dan biji benih. Dan dimana di video ini benih tersebut akan kita kecambahkan dan kita tanam sehingga menjadi bibit yang nantinya akan kita tanam lagi di lahan budidaya. Mari kita ikuti saja ceritanya di video ini hingga akhir agar nanti teman-teman tidak terjadi gagal paham dan salah pengertian. Nah, seperti yang sudah disampaikan di video sebelumnya, kita sudah membahas proses penanaman pohon induk sampai bisa menghasilkan banyak benih secara lengkap dan jelas ya di video tersebut, dimana satu buahnya itu bisa menghasilkan minimal 20 biji yang bernas ya, yang siap untuk tumbuh menjadi bibit baru. Itu minimal, bisa saja nanti di tempat teman bisa sampai 30 atau 40 bakal 50 ya. Benih srikaya yang dihasilkan kemudian dibersihkan dari daging buahnya dan dicuci bersih dengan air agar nantinya tidak dirubungi semut, karena rasanya yang sangat manis sekali ya, yang sudah kita bahas juga. Setelah dicuci, biji langsung dijemur ya di bawah terik matahari, dan sebaiknya hindari menggunakan alas yang berbahan logam ya, karena nantinya bisa menghasilkan panas yang berlebihan. Nah, setelah sore hari benih yang sudah kering dari penjemuran, ini penjemurannya cukup sehari aja ya teman-teman ya, karena jika terlalu kering nanti embrio dari biji srikaya ini malah bisa mati ya, apalagi ini termasuk yang rekalsitran ya. Nah, setelah kering biji akan siap menjadi benih, dan jika teman-teman belum menanamnya, sebaiknya benihnya itu disimpan di plastik ya dan diikat rapat, karena tikus dan hama lain ini memang sangat suka memakannya. Nah, setelah dirasa benih siap untuk ditanam, lakukan penyiapan media semai berupa tanah kompos dan humus, dimana perbandingannya itu 1:1 saja, atau media lain ya yang mungkin teman-teman punya media terbaik, yang tentunya tapi porous ya, artinya tidak mengendap airnya. Sebaiknya benih ditanam dengan disusun dengan jarak tertentu teman-teman seperti ini, agar nantinya tumbuh tidak terlalu berdesakan dan nantinya mudah dicabut ya untuk dilakukan transplanting. Jangan lupa disiram benihnya yang sudah disusun tadi dengan air yang secukupnya ya, dan disimpan di tempat teduh dan dibungkus dengan polybag atau plastik lain yang gelap. Nah, ini tujuannya untuk mempercepat proses ketumbuhnya tunas ya, atau perkecambahan. Nah, ini selang 1 bulan kemudian biji-biji benih jika tumbuh akan tumbuh seperti ini ya, akan tunas berkecambah menghasilkan bibit-bibit srikaya yang kecil dan tentunya ya masih lemah ya posisinya ya. Selang 1 bulan kemudian lagi, maaf, ini bibit srikaya yang kecil tadi sudah semakin besar dan bertambah lagi daunnya ya. Walaupun tidak terlalu seragam pertumbuhannya, bisa dilihat nih ada yang masih 1, ada yang sudah 3, ada yang sudah 4. Dan pada masa pertumbuhan ini kita sebenarnya sudah boleh ya menambahkan pupuk kimia seperti NPK dalam jumlah yang pas ya, yang sedikit sekali lah tentunya, agar tidak terlalu tajam yang dilarutkan dalam air yang ketika untuk menyiramkannya. Nah, ini setelah selang 1 bulan kemudiannya lagi, bibit yang tadi sudah semakin besar lagi ya, daunnya juga semakin banyak, semakin rimbun, dan akar-akarnya tentu sudah semakin berdesakan ya. Oleh karena itu kita harus segera melakukan proses transplanting teman-teman. Nah, media yang kami gunakan untuk transplanting ini sama dengan saat pendederan, hampir sama ya, hanya saja itu ditambah kompos, sekam, dan tanah dengan perbandingan sama ya, 1:1 agar tidak terlalu padat ya, atau sifatnya porous, tidak mengendap air. Nah, wadah yang digunakan adalah polybag saja agar mudah nanti dalam pemindahan, bisa dipotong dengan pisau
dan tentunya ya lebih murah dan tentunya mudah ditembus akar jika nanti akarnya sudah full dan berdesakan. Jadi dia bisa langsung keluar ke tanah ya teman-teman. Oke, ini adalah kenampakan 1 bulan kemudiannya lagi, dimana setelah transplanting kita sudah memindahkan posisi bibit ini ke tempat yang agak lebih panas, dimana bibit ini tumbuh semakin besar saja, semakin segar dan semakin rimbun daunnya ya teman-teman, bisa dilihat. Kemudian setelah akar sudah tumbuh dengan baik dan sudah kita lakukan pemupukan dalam jumlah yang pas, ini tanaman semakin besar lagi dan semakin cepat pertumbuhannya. Bisa dilihat ini sudah bertambah lagi daunnya. Dan ini adalah kenampakan 1 bulan kemudiannya lagi ya. Kalau kita hitung dari pertama tadi kira-kira sudah 4-5 bulan lah dari persemaiannya tadi. Karena dari tadi 1 bulan kemudian, 1 bulan kemudiannya saja ya. Nah, bibit yang ditransplanting sudah semakin besar, segar dan tegar, dan tentunya sudah siap untuk kita pindahkan ke lahan budidaya. Begitulah teman-teman. Nantikan video di part selanjutnya yang akan menceritakan proses yang lain lagi terhadap serikaya-serikaya kita. Dan nantinya semoga serikaya kita semakin banyak dan semakin banyak lagi. Nah, jika ada teman-teman yang mau menambahkan sesuatu, silahkan ketik saja di kolom komentar. Jika mau bertanya juga silahkan. Jangan lupa untuk like jika menyukai video ini. Boleh juga di share dan tidak dilarang ya, Bang Sun tidak melarangnya, share saja. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.